Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Penyuki dengan NIM D1B1230037 dari jurusan Agroteknologi. Ya, saya akan memaparkan dua materi praktikum. Yang pertama yaitu pengaruh cahaya terhadap perkecambahan, dan yang kedua efek berbagai jenis hormon tumbuh terhadap pembentukan akar. Cahaya merupakan salah satu faktor lingkungan yang memengaruhi proses perkecambahan biji. Perkecambahan adalah proses pertumbuhan biji menjadi tanaman baru yang dimulai setelah biji disemai dan menyerap air. Cahaya dapat memiliki berbagai pengaruh terhadap perkecambahan, baik dalam hal kecepatan perkecambahan maupun arah pertumbuhan tanaman. Cahaya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman yang terkena cahaya memiliki daun yang berwarna hijau, sementara tanaman yang kekurangan cahaya memiliki daun yang berwarna pucat. Selain itu, tanaman yang terkena cahaya memiliki perkembangan yang kokoh, sementara pada tanaman yang tidak terkena atau kurang cahaya akan menunjukkan gejala etiolasi pada tanaman. Tanaman yang terpapar cahaya matahari langsung akan menghasilkan klorofil yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tanaman yang kekurangan cahaya. Jenis-jenis tanaman berdasarkan kebutuhan cahaya. Yang pertama itu tanaman fotomorfogenik, tanaman yang merespon cahaya. Yang kedua tanaman skotomorfogenik, tanaman yang berkecambah dalam kegelapan. Pengaruh cahaya terhadap proses perkecambahan. Pemicu perkecambahan fotoreseption. Biji tanaman membutuhkan cahaya, memiliki protein fotoreseptor seperti fitokrom yang sensitif terhadap panjang gelombang cahaya tertentu, terutama cahaya merah dan biru. Fitokrom ini merespon cahaya dan mengaktifkan gen yang terlibat dalam proses perkecambahan biji. Panjang gelombang cahaya. Cahaya yang diterima oleh biji dapat memengaruhi metabolisme biji dan kemampuan untuk berkecambah. Cahaya merah sekitar 660 nm cenderung merangsang perkecambahan, sementara jauh merah sekitar 730 nm dengan menghambatnya fitokrom yang terdapat dalam biji. Merespon panjang gelombang ini memengaruhi kelanjutan perkecambahan. Kuat atau lemahnya cahaya. Tidak hanya panjang gelombang cahaya yang penting, tetapi juga intensitas cahaya. Beberapa biji memerlukan cahaya dengan intensitas tertentu agar proses perkecambahan dapat terjadi dengan optimal. Cahaya sebagai pengatur arah pertumbuhan. Setelah biji berkecambah, cahaya memainkan peran penting dalam fototropisme, respon tanaman terhadap cahaya. Tanaman cenderung tumbuh menuju cahaya. Fenomena ini disebut sebagai positif fototropisme. Arah pertumbuhan akar dan batang juga bisa dipengaruhi oleh cahaya, dengan batang cenderung tumbuh menuju sumber cahaya diurnal, sementara akan lebih cenderung tumbuh menjadi cahaya. Negatif fototropisme. Pengaruh kekurangan cahaya. Kekurangan cahaya dapat menghambat perkecambahan biji. Memerlukan cahaya untuk tumbuh. Tanaman yang berkecambah dalam kegelapan atau cahaya yang rendah akan mengalami proses perkecambahan yang lebih lambat dan pertumbuhannya lebih lemah. Tanaman setelah perkecambahan akan mengalami etiolasi, yaitu kondisi di mana tanaman memiliki batang yang panjang, tipis, dan pucat. Kurangnya proses fotosintesis. Tujuan dari materi yang saya paparkan itu, yang pertama mengetahui pengaruh cahaya terhadap perkecambahan tanaman. Tinggi jumlah daun dan akar tanaman membandingkan perkecambahan di tempat gelap dan di tempat terang. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu efek berbagai jenis hormon tumbuh terhadap pembentukan akar.
Hormon tumbuh atau fitohormon adalah senyawa kimia yang dihasilkan oleh tanaman untuk mengatur proses pertumbuhan dan perkembangan, termasuk pembentukan akar. Pembentukan akar merupakan bagian penting pertumbuhan tanaman, karena akar berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari tanah, serta memberi dukungan mekanik bagi tanaman. Beberapa jenis hormon tumbuh berpengaruh terhadap pembentukan akar, diantaranya adalah auksin, sitokinin, gibberellin, asam absisat, dan etilen. Berikut adalah pengaruh masing-masing hormon tumbuh terhadap pembentukan akar. Yang pertama, auksin. Auksin adalah hormon tumbuh yang paling penting dalam proses pembentukan akar. Auksin berperan dan merangsang pembentukan akar lateral dan mempercepat pertumbuhan akar pada tanaman. Beberapa pengaruh auksin terhadap pembentukan akar adalah stimulus pembentukan akar lateral. Auksin merangsang pembentukan akar lateral pada bagian batang yang terpapar auksin. Hormon ini berperan dalam membentuk jaringan meristematik yang dapat berkembang menjadi akar. Yang kedua, pertumbuhan akar utama. Auksin juga berperan dalam memperpanjang akar utama, meskipun dalam beberapa kasus konsentrasi auksin yang tinggi dapat menghambat pertumbuhannya, tergantung pada jenis tanaman. Penggunaan pada perbanyakan tanaman. Dalam teknik perbanyakan tanaman secara stek, misalnya stek batang atau daun, auksin sering digunakan dalam bentuk sintesis seperti IBA atau NAAA untuk merangsang pembentukan akar pada potongan tanaman yang tidak memiliki akar. Yang kedua, sitokinin. Sitokinin adalah hormon yang berperan dalam membagi sel dan merangsang pembelahan sel pada bagian akar. Namun, efek sitokinin terhadap pembentukan akar cenderung menghambat pembentukan akar jika tidak seimbang dengan auksin. Menghambat pembentukan akar dalam konsentrasi tinggi, sitokinin dapat menghambat pembentukan akar lateral dan mempercepat pembentukan tunas, cabang atau batang. Pentingnya keseimbangan auksin dan sitokinin. Pembentukan akar yang baik biasanya terjadi jika ada keseimbangan antara auksin dan sitokinin. Jika sitokinin terlalu dominan, akar cenderung terbentuk lebih sedikit, sementara jika auksin dominan akan cenderung berkembang dengan baik. Gibberellin. Gibberellin adalah hormon tumbuh yang berfungsi dalam mempercepat proses pertumbuhan tanaman, terutama pada batang dan tunas. Meskipun gibberellin berperan dalam pertumbuhan tanaman secara keseluruhan, pengaruhnya terhadap pembentukan akar adalah sebagai berikut. Ya, di dalamnya itu ada dua meningkatkan pertumbuhan akar. Gibberellin dapat mempercepat elongasi akar dan meningkatkan panjang akar utama pada beberapa tanaman, namun efeknya lebih terlihat pada bagian tanaman yang lebih tinggi seperti batang dan tunas. Pengaruh pada kecepatan pembentukan akar. Gibberellin biasanya tidak terlalu berperan langsung dalam pembentukan akar lateral, tetapi tidak mempercepat pertumbuhan akar utama. Asam absisat atau ABA. Asam absisat adalah hormon yang berperan dalam mengatur respon tanaman terhadap stres seperti kekeringan atau suhu tinggi. Asam absisat juga mempengaruhi pembentukan akar. Menurunkan pembentukan akar. Asam absisat cenderung menghambat pembentukan akar dalam kondisi stres seperti kekurangan air atau suhu tinggi, karena tanaman berusaha menghemat energi. Mengatur pertumbuhan akar dalam kondisi stres. Asam absisat dapat memengaruhi pertumbuhan akar dengan mengurangi laju pertumbuhannya, sehingga tanaman lebih fokus pada penghematan energi dan sumber daya dalam lingkungan yang buruk. Etilen. Ini adalah pembahasan yang terakhir. Etilen adalah gas yang berfungsi sebagai hormon tumbuh yang memengaruhi banyak aspek fisiologis tanaman, termasuk pembentukan akar. Merangsang pembentukan akar pada kondisi stres. Etilen dapat merangsang pembentukan akar pada beberapa tanaman, terutama pada tanaman yang tumbuh dalam kondisi stres atau cedera. Etilen memengaruhi pembelahan sel dan pertumbuhan akar lateral. Peran dalam penghentian pertumbuhan akar. Pada beberapa kondisi etilen dapat menyebabkan penghentian pertumbuhan akar atau memperlambat pertumbuhannya, terutama dalam kondisi stres lingkungan. Ya, baiklah, mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.